Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisa Adiswa Finansa. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Seni Rupa UNES tahun 2021. Dan NIM saya 2401421017. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PPT saya untuk matkul konsep pembelajaran seni rupa. Di PPT kali ini saya akan membahas tentang apa itu perbedaan dari teori behavioristik, konstruktivisme, sosial kultural, kognitif, dan humanistik. Dari segi pengertiannya, prinsip-prinsipnya, keunggulan atau kelemahannya, dan contohnya. Yang pertama itu ada teori behavioristik. Teori behavioristik ini yaitu teori perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya itu untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Prinsipnya, yang pertama, apabila seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dikatakan bahwa itu sudah belajar. Yang artinya, kegiatan belajar yang tidak membawa perubahan perilaku itu sama aja dianggap tidak belajar. Yang kedua, ada hal yang paling penting pada teori ini adalah stimulus dan respon karena bisa diamati. Hal-hal stimulus ini dan respon itu tidak dianggap penting karena tidak bisa untuk diamati. Yang ketiga, adanya penguatan atau reinforcement, yaitu hal-hal yang bisa memperkuat respon. Penguatan bisa berupa penguatan positif dan penguatan negatif. Kelebihan dari teori behavioristik ini, yang pertama, peserta didik dibiasakan untuk latihan dan praktek yang di dalamnya itu memuat unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Yang kedua, mampu mendorong peserta didik untuk berpikir linear dan konvergen. Yang ketiga, memudahkan peserta didik mencapai suatu target dalam pembelajarannya. Kekurangannya yaitu membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi para peserta didik. Yang kedua, pembelajaran hanya berpusat pada guru, sehingga peserta didik terkesan pasif saat di kelas. Yang ketiga, berpotensi menimbulkan hukuman verbal dan fisik. Hukuman semacam itu justru bisa berakibat buruk pada perubahan perilaku peserta didik. Yang keempat, timbul kesulitan untuk menjelaskan kondisi belajar yang kompleks karena hanya beracuan pada stimulus dan respon. Contoh belajar teori behavioristik. Adanya sistem poin ketika siswa melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada di sekolahnya. Yang kedua, ada teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif itu semua aktivitas mental yang membuat suatu individu itu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa, sehingga individu tersebut dapat mengetahui pengetahuan yang setelahnya. Prinsip-prinsip teori dari belajar kognitif yaitu proses belajar lebih penting daripada hasil. Yang kedua, persepsi dan pemahaman dalam mencapai tujuan belajar itu menunjukkan tingkah laku seorang individu itu. Yang ketiga, materi belajar dipisahkan menjadi komponen yang kecil, lalu dipelajari secara terpisah. Yang keempat, keaktifan peserta didik saat pembelajaran merupakan suatu keharusan. Yang terakhir, pada kegiatan belajar
dibutuhkan proses berpikir yang kompleks. Keunggulan dari belajar teori belajar kognitif yaitu menjadikan siswa lebih kreatif, mandiri, dan dapat membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Dan kekurangannya, pada dasarnya teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta dan kemampuan ingatan masing-masing peserta didik itu sendiri. Sehingga kelemahan yang terjadi adalah selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak bisa dibeda-bedakan. Contoh dari teori belajar kognitif bisa ditunjukkan ketika seseorang itu sedang belajar membangun sebuah ide dan memecahkan sebuah masalah. Yang ketiga ada teori konstruktivisme, yaitu teori belajar konstruktivisme yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Prinsip-prinsipnya, belajar itu merupakan pencarian makna, keseluruhan sama pentingnya dengan bagian-bagian, dan tujuannya untuk bagaimana peserta didik itu merekonstruksi kognitifnya. Keunggulannya, adapun keunggulan teori belajar konstruktivisme sebagai berikut. Yang pertama, untuk menuntut keaktifan peserta didik agar dapat menentukan atau menemukan pengetahuan berdasarkan kematangan kognitivisnya. Yang kedua, teori ini berfokus pada kesuksesan peserta didik terhadap sesuatu yang telah ditugaskan. Yang ketiga, peserta didik dituntut untuk berpikir secara sistematis sehingga bisa membangun pengetahuan secara kompresif. Dan kelemahannya, yang pertama, sulitnya mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur menggunakan pendekatan tradisional selama bertahun-tahun. Yang kedua, dalam penerapan teori belajar konstruktivisme ini, guru harus memiliki kreativitas dalam merencanakan pelajaran dan memilih atau menggunakan media. Contoh dari teori belajar konstruktivisme ini yaitu saling berbagi pengetahuan antara guru dan peserta didik atau siswa, kewenangan bersama antara guru dan siswa, dan guru bertindak sebagai pemandu atau fasilitator. Yang terakhir ada teori humanistik, yaitu teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Itulah mengapa teori ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Pengertian ini juga berlaku jika teori ini diterapkan di kegiatan pembelajaran, yang artinya pengertian teori ini bisa disamakan dengan pengertian teori pembelajaran humanistik. Prinsip-prinsip dari teori humanistik ini, yang pertama, setiap manusia memiliki nalar untuk belajar secara alamiah. Yang kedua, belajar terasa sangat bermanfaat jika memiliki relevansi dengan maksud tertentu. Yang ketiga, proses belajar bisa mengubah persepsi seseorang akan dirinya sendiri. Yang keempat, makna belajar akan terasa jika dilakukan oleh diri sendiri. Yang kelima, setiap pembelajar harus mampu menumbuhkan kepercayaannya sendiri. Yang terakhir, belajar sosial tentang proses belajar itu sendiri. Keunggulan teori humanistik ini, yang pertama, menekankan pada pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap setiap individu. Yang kedua, bisa menumbuhkan minat seseorang untuk terus belajar. Yang ketiga, menjadikan seseorang memiliki pengalaman yang berarti. Yang keempat,
menumbuhkan kreativitas individu itu sendiri. Yang kelima, bisa mengubah sikap dan pola pikir individu itu sendiri. Yang keenam, semakin lama seorang itu belajar, berarti bisa mencapai aktualisasi dirinya dengan sangat baik. Dan kekurangan pada teori humanistik ini, yang pertama, proses belajar bisa gagal jika tidak ada kesungguhan dari setiap individu itu. Yang kedua, bisa memunculkan sikap individualisme. Yang ketiga, peran pendidikan menjadi terbatas karena hanya sebagai fasilitator. Yang keempat, bisa memicu kesenjangan keberhasilan setiap individu yang sulit untuk mengenali potensi dalam dirinya sendiri. Yang kelima, tidak bisa dijadikan metode pembelajaran secara praktis. Yang keenam, guru tidak boleh lelah dalam memotivasi peserta didiknya. Dan contoh dari pembelajaran teori humanistik ini, yang pertama, guru akan memberikan motivasi kepada muridnya agar muridnya itu tertarik untuk mengikuti pelajaran yang akan diajarkan nanti. Yang kedua, guru akan menjelaskan ulang untuk memastikan muridnya itu benar-benar memahami apa yang tadi dipelajari. Dan yang terakhir, guru harus memahami karakter murid-muridnya supaya itu mampu menyesuaikan keinginan para muridnya. Nah, tadi itu adalah materi-materi yang saya ingin sampaikan guna memenuhi tugas konsep pembelajaran seni rupa. Semoga ilmu yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan saya mohon maaf jika ada saat saya salah pengucapan atau pengucapan saya yang mengganggu telinga Anda. Saya mohon maaf sekali lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.